Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang akan memberikan info-info yang mantap-mantap tentunya. Yang mana kita untuk pemula ya tetap akan saya kasih tahu dulu, berhati-hati dalam bermain koin, terutama koin micin. Itu banyak sekali penipuan ponzi scam, banyak orang yang habis bangkrut di meme koin. 99% gagal, keberhasilannya hanya 1%. Itu dari tahun 2013 sampai sekarang tahun 2023 itu yang jadi itu hanya dua, yaitu Dogecoin sama Shiba. Itu pun sekarang banyak yang sangkut, harganya ngelongsor ya. Yang mana karakter koin itu setelah tinggi di ATH-nya itu makin kesini itu makin turun, makin turun, hanya sekali menyentuh ATH biasanya seperti itu. Harus berhati-hati. Ini saya bukan mengajak FOMO ataupun mengajak Anda untuk membeli suatu koin ataupun menjual suatu koin ya. Ini Mas Bro di sini hanya mereview untuk memberikan info-info yang mana kalau membeli koin meme ya, koin micin, harus yang sudah punya fundamental agak mending. Paling tidak yang sudah punya holder banyak, komunitasnya kuat, paling tidak itu sudah lolos Binance. Yang mana Binance itu untuk jadikan barometer ataupun acuan. Kalau barang sudah ada di Binance, kemungkinan nanti pas bull market, demand yang ada di Binance, paus-paus yang ada di Binance itu akan memainkan daripada koin yang sudah ada di Binance. Ibarat kalau sudah ada di dalam itu tinggal masuk saja. Beda kalau masih di luar, belum jelas apa namanya reportasinya ya, belum jelas. Kalau sudah masuk di Binance akan lebih punya potensi kenaikan di saat bull market ya. Jadi ini untuk vlog yang akan saya bahas hari ini, yaitu sudah masuk Binance, juga di KuCoin, BitHub ya, Bitfinex juga. Jadi alangkah mantap kalau masuk di Floki. Jadi Mas Bro, ada 3 jagoan meme coin yang saya buat gambling ya, nggak ada maksudnya jutawan. Kalau untung ya kita menang-menang, kita untung-untung menang togel. Yang mana sudah saya keluarkan dari lama, yang mana saya menjagokan yang pertama di PP, yang kedua ada di Floki ini ya, bukan Floki Cio ya, tapi Floki ini ya. Yang mana Floki ini punya orang kuat juga di US, masih ada saudara dengan Elon Musk kalau nggak salah, Gimbal Mas ataupun siapa gitu ya. Jadi Floki ini market capnya masih tinggi, 2,7 triliun, artinya masih banyak yang hold. Tapi ketika meme coin sampai di bawah 1 triliun kayak koin Breeze, hati-hati. Bahkan koin bukan meme coin dikatakan koin blue chip seperti Ratsa itu market capnya di bawah 1 triliun, makanya hancur sekali, investornya pada bubar. Itu sangat berbahaya, menjadikan harga itu rakpul itu betul ya. Jadi ini rankingnya ada di 158. Blok ini sudah masuk Binance, market capnya masih gede ya, 2,7. Ini saatnya untuk masuk ya, tapi nunggu turun dulu ya. Syukur-syukur nanti dijualnya di bull market yang akan datang. Ini Floki ini pernah menyentuh harga sampai di hampir Rp4 kalau nggak salah, ataupun sampai Rp4. Mas Bro itu masuk di harga Rp3 ya, ikut FOMO dulu, nggak taunya Rp3 berapa gitu ya. Itu habis itu hampir sampai 4 kalau nggak salah ya, kirain nanti akan sampai Rp100 ataupun berapa itu ya, nggak saya TP, nggak taunya sampai sekarang kebanting seperti ini. Makanya kalau beli kripto itu masih mending kita itu sabar menunggu, kayak keong nggak apa-apa, nunggu harga dasar. Tapi kita harus jeli, harus teliti, ngambil harga dasar tapi koin-koin yang sudah masuk Binance akan lebih baik ya, seperti PP, Floki ya. Yang ketiga saya gambling betul ada di Baby Doge, tapi itu hanya gambling sekali, yang mana beli dikit aja dapat banyak. Kalau nanti harganya naik ya syukur-syukur ya kita jadi jutawan. Kalau harganya longsor turun juga namanya
kita beli dikit-dikit iseng-iseng ya nggak akan jadikan kita carry, nggak masalah ya. Jadi untuk vlog ini ya saya ulang kembali, market capnya agak besar 2,7. Ini sebetulnya kalau mau masuk cicil dikit-dikit nggak masalah, tapi nanti jualnya bull market tahun 2024 di akhir tahun. Mengapa saya bilang cicil dikit nggak masalah? Ini Ploki itu biasanya market capnya paling gede di antara meme coin yang lainnya, biasanya sampai di atas 4 triliun. Ini kok cuma 2,7, artinya sudah banyak yang cabut, sudah banyak yang cut loss, yang nggak sabar ya. Nah ini waktunya kita untuk masuk sebetulnya di situ, tapi ini udah ada kenaikan 13%-an ya, tapi ya nunggu di bawah nggak masalah ya, kalau cicil-cicil dikit-dikit ya nggak jadi soal ya. Sekarang ini market capnya sudah kalah dengan PP itu sudah ada di 3,7 triliun ya, beda 1 triliun. Jadi saya sudah bilang dari lama, kalau mau masuk pas nanti harga dasar silahkan masuk yang sudah masuk Binance, PP sama Floki. Ternyata yang lain yang belum masuk Binance, Baby Doge ataupun Pris turun semua, Floki sudah naik ya, PP juga naik karena sudah ada di Binance, ibaratnya sudah kandidat di dalam itu. Jadi paus-paus ataupun investor yang ingin masuk gambling di meme coin itu sudah tinggal masuk saja. Beda kalau masih di luar Binance itu belum bisa dipercaya lah, seperti itu ya, belum diyakini sama paus-paus ya. Jadi ini salah satu untuk kita gamblingkan. Tapi gambling di sini ya, nggak saya mengajak untuk jutawan-jutawan berangkas RP1 ataupun apa namanya garasi ya. Kita harus sabar gambling supaya kita nanti kalau salah analisa harganya turun ke bawah, kita nggak jadi gila undal-andal kupat kabak di pinggir jalan gitu ya. Jadi kita harus siap mental baja, jangan mental tempe gembus ataupun mental tempe mendoan ya. Kita laki-laki, kita harus pahami kondisi kripto seperti apa. Banyak tipu penipu, banyak kibul mengkibul, risikonya tinggi. Nggak asal Anda percaya dengan omongan-omongan yang jutawan-jutawan, bahaya sekali. Banyak orang bangkrut, banyak orang kere miskin tuh karena meme coin, karena 99% gagal. Dan ini bukan untuk investasi jangka panjang, yang mana nanti ketika bull run yang akan datang tahun 2024 akhir tahun, hajatan BTC demand pada masuk, orang kondangan pada masuk, bawa amplop masuk ke cryptocurrency, harganya jadi ngebul ya. Disitulah di saat kita TP ya. Bukannya kita salah ketika masuk tahun 2021 lagi rame-ramenya kripto di media, rame orang tetangga kaya dari kripto, kita ikut-ikutan masuk tanpa belajar, tanpa riset. Itulah yang lain pada TP, kita masuk, kesalahan kita di situ ya. Paham ya? Ini kalau mau masuk di Floki dicicil. Jadi portonya dibagi-bagi, yang 90% ataupun 80% masuk ke BTC ya, yang altcoinnya cukup 15%, kemudian meme coin cukup 5%. Nah 5% ini dibagi ya, dibagi 3 kalau Mas Bro ya. Yang 70% saya masukkan ke apa namanya, ke PP seperti itu Mas Bro. Yang 20% saya masukkan ke Ploki, baru yang 10% yang paling kecil saya masukkan di Baby Doge. Yang sudah masuk di Binance adalah meme coin yang terbaik menurut saya ya, pandangan saya. Ada Floki sama PP yang kemungkinan besar ada kesempatan besar untuk naik tinggi di bull market yang akan datang ya, yang mana paus-paus semua bergambling di sini, juga banyak investasi di sini, semua untuk tujuan untuk perang tanding di saat bull market. Mana yang telah TP ke depan tetap akan jadi korbannya ya. Jadi semua itu gambling, semua main game, nggak ada RP1 Binance ataupun apa namanya jutawan berangkas ya. Ini sudah masuk Binance, nggak ada garasi-garasi ya. Bukan yang namanya masuk Binance itu akan menjadikan RP1, enggak, belum tentu. Yang penting sudah masuk dulu di dalam ya, namanya sudah punya fundamental yang bagus. Nanti ketika bull market kita tinggal panen ya. Jadi saya harap untuk masuk meme coin jangan sembarangan, pilih yang sudah masuk di Binance antara PP, Floki. Kalau yang di luar Binance komunitasnya kuat, holdernya banyak, tokennya harganya murah ya, market capnya masih gede,
hanya ada di babi doge. Kalau yang lain nggak ada. Itu kan ada Plokicio, ada Tetek Mbak itu koin-koin yang gentayangan aja itu ya, nggak jelas maksudnya ya, untung-untungan ya. Saya nggak berani ya mereview koin-koin yang seperti itu ya, takutnya nanti pada FOMO malah bahaya. Kalau ini memang saya keluarkan dari sejak 3 bulan yang lalu, masuklah di PP ataupun di Ploki ketika harga turun, ternyata ini ada kenaikan 14%. Juga Ploki ini pernah menjadikan orang kaya mendadak, waktu itu nolnya masih banyak ya, tiba-tiba sampai 3 rupiah dalam 1 hari. Itu yang memainkan daripada debtnya sendiri. Ini debtnya bermodal, punya uang, ada hubungan Elon Musk, saudara Elon Musk, gimbal Musk atau siapa kalau nggak salah. Makanya ini koin ini dinaikkan ke atas, ibaratnya modal 1 miliar 2 miliar, tiba-tiba naik ke atas, diangkat sendiri, orang pada FOMO naik di atas, kemudian dibanting. Umpamanya modal 1M 2M kemudian jadi 5M, dibanting ke bawah, dia tetap ada keuntungan. Yang sangkut di sini pun banyak. Seperti itu permainan semua ya. Jadi kalau pas saat ini kondisinya, koin apapun sebetulnya waktunya masuk, nanti dijualnya di tahun depan di bull market. Kecuali kalau yang modalnya besar ya, 100 juta, 200 juta, bahkan 1M, ini untung 14%, sudah kaya dia ya. Kalau kita modal kecil ya nanti nunggu bull run biar naiknya ada 10 kali lipat kan, seperti itu ya. Tapi ada nggak yang 1M 2M berani masuk ke koin micin? Saya rasa nggak ada ya. Orang nggak berpikir kalau begitu, nggak waras ya. Kalau 2M ya masukkan ke BTC udah positif cuan kan, begitu ya. Saya rasa cukup ya info-info ini ya, yang mana positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Mas Bro banyak salah banyak dosa itu pasti, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda ya. Jadi yang positif diambil, yang buruknya dibuang ya. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.